Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita menyiapkan hati kita, meluangkan waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami boleh melihat kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya ya Bapa. Kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, kami mau mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan berdoa. Haleluya, amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Sama-sama kita katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Sungguh Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Yes. Dan kita mau bersyukur sebab cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau katakan bahwa kami mau percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang menjadi gunung batu. Engkau yang walaupun bumi bergoncang, gunung meranjak. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berlalu daripadaku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan.
kita akan berdoa. Siapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kembali kami datang menyembah-Mu lewat pujian yang kami naikkan. Tuhan, Engkau adalah segalanya bagi kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu siap dalam menyampaikan. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Senang sekali kalau hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah, doa. Tetap semangat di dalam Tuhan, karena saya tahu untuk berdoa banyak orang membutuhkan effort atau tenaga lebih, usaha lebih untuk bisa membuat seseorang itu bisa berdoa. Contohnya kita hari ini ya. Saudara bisa bertahan dalam ibadah hari ini, puji Tuhan. Pasti saudara sudah berjuang, meluangkan waktu, menyempatkan diri dan mempersiapkan yang terbaik buat nama Tuhan ya. Sehingga kita bisa sama-sama ibadah hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kata kuncinya tadi dikatakan bahwa kita itu memang untuk berdoa harus keputusan dari diri kita. Karena kalau bukan keputusan, banyak alasan hari ini. Sibuk, capek, atau mungkin hal-hal rasa tawar hati, nggak suka beribadah, nggak mau ibadah doa, maunya ibadah yang menyenangkan buat diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul adalah iman yang tahan uji. Boleh katakan sama-sama? Kita membaca dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kalau saya mau tanya, apakah Bapak Ibu lebih senang susah atau senang? Senang, pasti jawabannya senang. Senang artinya sama dengan berbahagia. Jadi Bapak Ibu lebih memilih berbahagia. Amin. Nah, orang yang memilih berbahagia harus tahu konsekuensinya. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita memilih untuk berbahagia, berarti firman Tuhan berkata orang yang berbahagia itu adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti orang yang berbahagia itu bukan artinya orang yang gak punya masalah. Orang yang berbahagia itu bukan berarti orang yang hidupnya lebih enak daripada yang lain. Tetapi justru di sini firman Tuhan mengajar kepada kita. Yang kadangkala kita merasa tantangan yang berat, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang mungkin saudara berpikir, ya Tuhan, atau ya ampun, kenapa ini terjadi sama saya? Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa pencobaan yang datang dalam hidup kita, kalau kita bisa lewati, kalau sudah tahan uji, ada hadiah yang luar biasa. Ada hadiah yang luar biasa. Ada amin? Saudara mau hadiah? Orang senang ya dengan hadiah. Ini ayat loh firman Tuhan, bukan saya yang memberikan janji. Dikatakan orang yang bertahan dalam ujian akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Yakobus menulisnya ini benar-benar lengkap ya. Yang dijanjikan Allah kepada kita yang barang siapa yang mengasihi Dia. Sebelum saya teruskan lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita melihat bahwa pencobaan apa sih yang dialami oleh manusia. Firman Tuhan sudah menuliskan lebih dahulu sebelum ayat yang ke-12 ini. Kalau kita tarik sedikit ke atas, di dalam 1 Yakobus pasal yang ke-9, 10 dan ke-11, itu merupakan suatu tantangan cobaan yang harus dihadapi manusia. Saya bacakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Jadi ini soal kedudukan. Pencobaan yang pertama adalah orang ingin mencari kehormatan. Orang ingin dipandang baik. Orang ingin dipandang berhasil dalam kehidupannya. Ya. Nggak salah Bapak Ibu Saudara.
Tetapi dikatakan di sini berbahagia, baiklah saudara yang dalam keadaan yang rendah dan keadaan yang karena kedudukan yang tinggi. Ini maksudnya ayatnya gimana sih? Coba saudara lihat. Saudara yang berada dalam kerendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Ini kontra, berlawanan. Yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Ini memberi makna yang dalam. Memang itulah sebabnya firman Tuhan, berbahagialah yang melihat bukan semua orang yang bisa mendengar, mengerti. Bukan semua orang yang melihat bisa mengetahui semuanya. Karena firman Tuhan harus ada pemahaman atau bimbingan dari Roh Kudus. Di sini kita belajar orang yang rendah dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Ini berbicara bahwa soal kita ada di dalam posisi mungkin biasa-biasa saja dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin kita kalau dibandingkan dengan yang lain, kita nggak menonjol, kita nggak punya kelebihan yang kita mungkin merasa diri kita dianggap hebat, diutamakan. Kadang-kadang mungkin kita melihat enak ya, kalau jadi orang yang dihormati, mendapatkan fasilitas, mendapatkan prioritas ya. Kalau prioritas di bank itu begini, kalau yang lain harus antri, kalau prioritas datang langsung nggak ngantri. Kalau yang biasa itu antrinya berdiri, kalau prioritas duduk. Kalau yang biasa gitu ngantri lalu harus ngisi setoran di bank, kalau yang prioritas dibantu diisikan oleh petugas banknya. Kalau yang biasa itu haus, dia harus tahan haus karena apa? Kalau sampai keluar nanti antriannya diambil orang. Tapi kalau prioritas ditawarin, mau minum apa Pak Jimmy, mau minum apa, ya kan? Enak jadi prioritas ya Pak Jimmy ya? Iya enak ya. Jadi orang berpikir, saya mau seperti itu. Saya ingin berhasil dalam hidup ini. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kenyataannya itu bukan tujuan hidup Tuhan, tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Walaupun keadaannya rendah, walaupun keadaannya tidak kaya, di hadapan Tuhan gak ada masalah. Ada amin? Jadi kita jangan terjebak, kita ikut seperti apa yang dunia, banting tulang, pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, ya kan? Hidup jadi nggak bisa dinikmati. Tadi siang makan apa? Lupa, ya. Harusnya ingat tadi siang saya makan sama ayam. Nah, ya, ayamnya di sebelah kanan apa di sebelah kiri, ya kan? Nah, seringkali orang lupa tentang apa yang Tuhan berikan dalam itu. Kadang-kadang mungkin Tuhan kasih awan yang langit yang cerah, lupa untuk mengucap syukur. Karena apa? Buru-buru. Demi mengejar karir, demi mengejarkan menyelesaikan segala sesuatu, akhirnya fokus. Ada orang tersenyum sama kita, kita nggak balas dia tersenyum. Karena apa? Kita fokus dengan hal-hal yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal hari ini kita belajar sebenarnya nggak salah kita berusaha, tapi ingat harus seimbang. Kita harus lakukan bersama dengan Tuhan. Yang penting kita jangan terlalu ambisi untuk mengejar sesuatu yang baik dalam dunia. Karena apa? Rendah pun akan ditinggikan oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya dia harus memikul beban yang harus kita pikul. Biasa aja, katakan biasa aja. Ya. Jadi kalau kita punya beban, punya hidup, ya tarik nafas, gitu. Setelah itu biasa aja. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang terpenting di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita sebagai orang percaya menyadari ada Tuhan dalam kehidupan kita, yang menyadari ada Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Berarti apapun pekerjaan kita, seberat apapun, sesulit apapun, sekurang apapun, kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada pepatah dunia kok, ya. Saudara, kita kadang-kadang belajar dari dunia, padahal harusnya dunia belajar dari firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya, kita kadang-kadang ingatnya sama dunia. Tak lari gunung
kejar. Apa sih artinya? Nggak usah terburu-buru, santai aja bro. Ya. Artinya apa? Kalau memang Tuhan menyediakan bagi kita, itu nggak akan tertutup bagi kita. Firman Tuhan berkata begini, jika Tuhan yang membuka, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Serahkanlah kepada Tuhan. Jadilah orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi lihat kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Setiap hari, saudara bangun dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Lebih berharga dari uang yang saudara dapatkan. Karena ada orang punya uang tapi nggak bisa hidup. Ya, saudara harus lihat teman-teman saudara yang ada di sekitar saudara. Bersyukurlah buat mereka. Mungkin mereka nggak selalu menyenangkan, tapi dari mereka kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Karena mereka mungkin terlalu kejam sama kita, terlalu jahat sama kita. Kita akhirnya seperti punya cermin. Oh, saya nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita ditempatkan dengan teman-teman yang baik, oh ternyata mereka baik, berarti saya juga harus berusaha baik. Inilah yang Tuhan mau bagi kita. Akhirnya hidup kita terarah hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah di bulan ini kita akan belajar banyak firman Tuhan agar kita memiliki iman yang selalu tahan uji. Ya, semakin kuat di dalam iman, pujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya serahkan, saya ajak kita mulai menyembah Tuhan. Ini adalah hari di mana kita memuji dan berdoa kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Biar Tuhan mendapati kita taat dan setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari kita katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita naikkan dari awal. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, Tuhan, pujian ini kami naikkan sebagai doa. Kami mau mengasihi Tuhan, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Kita ulangi dari awal. Selidiki aku, haleluya, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Kami melihat ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu, sungguh Engkau memberikan yang baik bagi kami. Haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Kalau kita bertahan dalam pencobaan, kalau kita memiliki iman yang tahan uji, itu bukan hanya untuk kebaikan kita,
Tetapi Tuhan juga menyediakan, ada hadiah, ada janji. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Mahkota kehidupan diberikan hanya bagi yang taat dan setia sampai akhir. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang mau berjuang untuk bertahan dalam pergumulan imannya. Memiliki iman yang kuat, tidak goyah, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh menang. Biarlah kita boleh menerima mahkota kehidupan Tuhan. Janji ini buat kita. Haleluya, haleluya, ya Rabaya. Mari kita mulai berkata kepada Tuhan. Mari bersyukur buat penderitaan-penderitaanmu. Mari bersyukur dan kuatlah di dalam kesusahanmu. Mungkin dalam masalah yang kau hadapi, dalam persoalan yang kau hadapi, Tuhan, Engkau boleh melihat, aku kuat, aku bertahan, aku tetap percaya akan Engkau. Ya Rabbalabayase. Seberat apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, sesakit apapun tantangan ataupun penyakit yang harus kami alami, pengharapan kami tidak akan berubah kepada Engkau. Haleluya, ya Rabbalabayase. Mari mengucap syukur buat penderitaanmu, mengucap syukur, menjadi kuat dalam penderitaanmu, dalam cobaanmu. Karena Tuhan memberikan tantangan dan cobaan bukan untuk kita kalah, tapi Tuhan memberikan tantangan supaya kita menang, supaya kita mampu melewati itu. Haleluya. Kuat dan jadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur, mengucap syukur. Sekalipun ada tantangan, sekalipun engkau merasa hidupmu enggak enak, mengucap syukur, mengucap syukur. Firman itu menguatkan kita. Firman itu membukakan mata rohani kita, melihat janji Tuhan. Dia setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan berjanji, yang pasti Tuhan akan menggenapi. Amin. Tetapi di balik janji bahwa Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan, saya mau memberitahukan buat Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya bagi Tuhan, Tuhan menganggap kita mampu untuk melewati ini. Tuhan menganggap kita bisa melewati ini. Sehingga jangan sampai kita dibodohi oleh dunia atau si jahat yang membuat kita adalah orang yang tidak beruntung. Sesungguhnya kita adalah biji matanya Tuhan. Sesakit apapun, sesusah apapun, sekecil apapun di mata dunia ini bukan masalah. Itu hal yang biasa. Dunia hanya melihat yang besar, yang bagus, yang istimewa. Tapi Tuhan melihat hati. Hati yang percaya. Yes. Hari ini saya mau memberi tantangan iman buat Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah. Kalau engkau percaya Tuhan adalah penolong kita, mungkin saat ini kau merasa hampir gak kuat lagi. Mungkin selama ini engkau lupa ada janji Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia, Allah memberikan kekuatan bagi kita yang mengasihi Dia. Allah mengizinkan atau membiarkan kita menghadapi pencobaan karena Tuhan tahu kita pasti tetap memilih Dia. Dan Dia mau, Dia menantikan kita memilih dan menjadikan Dia. Haleluya.
Saudara yang punya pergumulan, saudara yang punya tantangan, inilah waktunya di hadapan Tuhan. Ini langsung pribadi, langsung kepada Tuhan. Tuhan ada di mana saudara ada. Tuhan ada saat ini. Dan Tuhan selalu siap untuk menolongmu, menguatkan engkau. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Bermazmurlah bagi Tuhan. Berdoa dan menyembah Tuhan. Haleluya ya Rabaya Syanda. Kita harus menang. Bagi Tuhan kita harus menang. Kita akan mempersembahkan kemenangan ini kepada Tuhan. Haleluya. Berdoalah di dalam kelemahanmu, berdoalah dalam kebutuhanmu, berdoalah dalam segala hal yang mungkin engkau rasa kurang baik dalam kehidupanmu. Berdoa di situ dan katakan, justru di sinilah, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Kirabalabaya syandara balabaya syandara. Haleluya. Haleluya ya Rabbi. Tuhan menghargai buat air mata yang mengalir. Yang merasa bahwa beban ini selama ini harus dipikul sendirian. Ya Rabbi. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengenal siapa engkau. Tuhan punya kekuatan untuk menolong dan menyelamatkanmu. Haleluya. Kirabarabaya darabarabaya rabaya. Ya rabaya syanda ya rabaya syanda. Berdoa. Mari berdoa. Rendahkan hatimu, memohon di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, dengar doa kami. Pertolongan kami datang daripada Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, berdoa. Kita perlu kuat. Tantangan bisa semakin berat, tapi Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang menolong, menyertai, menghantar kita untuk lebih dekat pada Tuhan dan membuat hidup kita kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh kami merasa Tuhan, kami sungguh merasakan jamahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbicara di dalam hatimu. Tuhan meneguhkan.
Dia berkata, dia setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Engkau bisa merasa engkau sendirian. Engkau bisa merasa beban ini terlalu berat. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan sudah menanggung bebanmu. Kalau engkau masih bisa berdiri, sesungguhnya itu karena itulah pikulan yang harus kita pikul. Tapi beban yang berat, yang melebihi kekuatan kita, Tuhan sudah angkat. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari. Kita hanya bisa mengeluh kepada Tuhan seolah kita sudah memikul satu beban yang sangat berat. Membesar-besarkan masalah. Tapi sesungguhnya masalah yang besar sudah Tuhan yang pikul sendiri. Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena Roh Kudus, dia sudah berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia bebaskan. Amin. Tuhan sudah membebaskan. Tuhan sudah lepaskan belenggu bebanmu. Kini aku jadi baru. Haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Tinggikan, ku tinggikan, agungkan namamu selama. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus berkuasa. Haleluya. Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus begitu ajaib. Haleluya, haleluya. Nama Yesus menara yang kekal. Dia kota perlindungan kita. Di saat kita menghadapi badai, gelombang, tantangan, masalah, penyakit, apapun yang harus kita hadapi, Yesus adalah pengharapan kita. Yesus adalah sumber pertolongan kita. Berseru dan berdoa memanggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Rabba ya Shanda Rabba ya Shanda. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Mari saya mengajak kita menyebut nama Yesus. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau penolong hidupku. Yesus, Engkau tahu apa yang dihadapi, dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang datang bersama-sama pada saat ini. Kami bersatu hati, kuasa-Mu mengalir. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin doa untuk melanjutkan Yesus. Yesus, haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, pada malam hari ini kita sudah dikuatkan bahwa Tuhan Yesus akan menjadi penolong kita. Dia menjadi satu-satunya penolong kita. Dia yang memberkati kepada kita. Dia menyembuhkan ke setiap penyakit dalam hidup kita. Haleluya, hanya Dia yang dapat kami andalkan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat ya Bapa, Kau yang menolong hidup kami ya Bapa. Haleluya, la 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 la, ya si kamu ya la 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 la.
Kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah ditemukan Tuhan. Kau yang akan memakai vaksin-vaksin yang ditemukan untuk memulihkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit COVID-19 Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu begitu besar di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati untuk para pemimpin kami Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan hikmat mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kau juga yang akan memberikan mereka hati yang takut akan Engkau ketika memimpin bangsa dan negara kami Indonesia kami Tuhan. Kami juga bersatu hati dan berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini masih sekolah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk anak-anak-Mu Tuhan, kecerdasan yang daripada-Mu Tuhan, walaupun mereka belajar secara online. Kami percaya Tuhan ilmu yang mereka dapatkan akan membantu bangsa dan negara kami Tuhan. Kau campur tangan dalam masa depan anak-anak-Mu yang sekolah Tuhan, masa depan mereka yang terbaik yang akan Kau sediakan bagi mereka. Kami juga bersatu hati untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin bekerja Tuhan. Mari Allah, Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi perusahaan mereka, menjadi berkat bagi teman-teman mereka Tuhan. Dan ketika anak-anak-Mu yang juga sedang berusaha Tuhan, Kau yang akan memperpanjang usaha mereka. Apapun usaha itu Tuhan, baik yang terkecil maupun yang terbesar Tuhan, Kau yang akan memberkati, menjadi berkat bagi keluarga mereka, bahkan menjadi berkat bagi sekeliling mereka Tuhan. Mari Allah, kami juga bersatu hati untuk setiap orang tua Tuhan yang mungkin saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Mari Allah, tangan-Mu begitu panjang untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Yesus, kuasa-Mu besar dan menyembuhkan mereka. Berkati juga setiap rumah tangga yang ada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap keluarga kecil boleh Kau yang memberkati hubungan satu sama lain Tuhan, menjadi erat dan rukun antara satu sama yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga kecil-Mu akan memuliakan Engkau, akan menjadi hal-hal yang besar di dalam keluarga kecil ini Tuhan, ketika tangan-Mu memberkati mereka. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dalam doa saat ini Tuhan. Kami merasakan Kau hadir bersama dengan kami. Tuhan, Kau telah menguatkan kami, Engkau telah mengubahkan kami. Sekarang kami akan kembali dengan aktivitas kami selanjutnya. Tapi kami percaya penyertaan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Kami bersyukur yang lemah telah menjadi kuat, yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita boleh mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus akan melingkupi kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.